beda seminggu ya antara UTS dan UAS. UTS outline-nya buat outline sampai bab 3 sama ada pertanyaan dari PPT ya. Kalau untuk UAS ya, kenapa Irsyad? Suaranya putus-putus. Oh, bentar. Sekarang udah kedengeran belum? Masih putus-putus, Miss. Masih. Suaranya kecil. Kecil. Biasa kencang di sini. Iya. Coba. Jelas. Halo. Udah jelas suaranya? Masih. Kalau di saya jelas. Oh. Jelas, Tapi Miss, tapi suaranya Kenapa? Gimana, Andri? suara Miss jelas, cuman kecil. Volumenya kamu kali coba digedein. Emang kecil Miss suara Miss. Oh, emang kecil suara saya. Sekarang masih kecil juga. Halo? Udah pas Miss. Udah pas deket banget suaranya. Iya. Oh, udah oke. Iya, ini dekat mikrofon. Takutnya ini. Coba bentar saya ambil headset ya. Halo? Sekarang udah jelas belum? Jelas, Miss. Oke, lebih kencang ya suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini lebih suara. Kalian ada berapa orang ya Irsyad? Saya lupa. 18 ya? 20, Miss. Oh, 20. Berarti masih 8 orang lagi ya? Gak apa-apa deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, karena ini pertemuan terakhir, ada beberapa hal yang akan saya bahas, ya, terutama dengan persiapan nanti kalian UTS dan UAS kan belum ya gitu ya. Kemarin sudah dijadwalkan oleh Tia. Jadi karena minggu ini pertemuan terakhir kalian, maka minggu depannya kalian UTS. Nah, di hari yang sama ya, di hari Kamis. Di hari Kamis kalian UTS aja minggu depan. Nah, soalnya itu mengenai yang kemarin kalian formasi di awal. Pernah kan? Udah saya bahas itu jawabannya, yang membuat outline. Bab 1 yaitu yang rumusan, tujuan, sama batasan masalah, serta outline bab 2 ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari PPT awal yang saya kasih gitu. Nanti itu ada buat juga sedikit, tinggal baca PPT aja. Nah terus untuk UASnya sendiri minggu depannya lagi, jadi masih 2 minggu lagi dari sekarang. Nah UASnya itu mengenai soal yang pertama itu sama buat outline dari judul, yang pasti judulnya berbeda antara soal UAS dengan UTS.
mungkin agak diacak bedanya gitu, tidak mendapatkan yang sama. Nah, cuman bedanya selain bab 1, bab 2, outline-nya ada outline bab 3, bab 4, dan bab 5 gitu. Jadi sampai bab 5 kalau yang UAS ya. Nah, outline itu sendiri nanti sama seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau bab 3 kalian hanya perlu menulis poin-poinnya saja ya. Misalnya 3.1 sejarah perusahaan, 3.2 visi dan misi. Terus nanti ada 3.2.1 visi, 3.2.2 misi gitu ya. 3.3 dan seterusnya gitu. Karena khawatir kalau kalian nggak baca buku panduan, hal seperti itu nanti bisa miss gitu pas pada saat pembuatan aslinya gitu. Tapi kalau kalian sudah hafal, sudah paham, dan sudah tahu kerangkanya, itu nanti pasti akan seperti itu juga sesuai dengan buku panduan tugas akhir nantinya. Nah, lalu di bab 4-nya itu sesuaikan sama rumusan masalah kalian gitu. Jadi kalau di bab 1 rumusan masalahnya ada 3 atau ada 4, nah berarti kalau di bab 4-nya juga sama. Kalau rumusan masalah di bab 1 ada 3, berarti bab 4 pembahasannya juga ada 3. Contoh kayak kemarin, misalnya kalian bahas tentang PPH, misal PPH 21. Kan kalau PPH 21 biasanya perhitungan, penyetoran, pelaporan, pencatatan ya. Berarti nanti 4.1-nya tentang perhitungan PPH 21 pada PTX. Nah, nanti 4.2-nya tentang penyetoran PPH 21 pada PTX. 4.3-nya tentang pelaporan PPH 21. 4.4-nya tentang pencatatan. Nah, begitupun juga dengan kesimpulan dan saran gitu. Jadi nanti di bab 5 itu kan sama, kesimpulan juga harus ada 4, saran juga harus ada 4. Nah, kesimpulan pertama ya tentang tadi perhitungan PPH 21, itu nanti seperti apa. Kesimpulan kedua nanti tentang penyetoran PPH 21 nanti seperti apa. Jadi ibaratnya kalian bikin kata-kata aja, yang penting kalian paham maksud strukturnya atau cara pengerjaannya seperti apa gitu. Maksudnya nggak harus ada detail isinya Miss, seperti yang kemarin. putus-putus, Miss. Halo? Masih putus-putus. Tadi katanya udah jelas. Di saya sih jelas, Miss. Coba cari koneksi ya. Dari koneksi. Ini udah depan mikrofon banget nih, pakai headset lagi. Ya diulang lagi sedikit. Jadi nanti yang baru hadir ya, karena ini ternyata pertemuan terakhir kita. Jadi minggu ini saya bahas mengenai hari ini saya bahas mengenai untuk persiapan UTS UAS kalian, diingatkan lagi soal UTS UAS-nya apa gitu nanti. Terus sama nanti ada contoh tadi yang saya share contoh PPT kalau pada saat kalian sidang, lalu kisi-kisi UTS dan UAS-nya aja untuk mengingatkan. Nah, UTS-nya itu minggu depan, di Rabu minggu depan. Soalnya outline seperti kemarin yang kalian pernah formatif ya, yang udah saya bahas juga jawabannya kan ya. Jadi kalian kalau UTS outline dari bab 1 rumusan, tujuan, sama batasan masalah. Bab 2-nya outline-nya, jadi poin-poinnya aja ya. Nah, terus sama beberapa soal dari PPT yang saya kasih di awal, nanti dibaca aja lagi. Itu untuk UTS. Untuk UAS-nya minggu depannya lagi, jadi masih 2 minggu dari sekarang. Itu UAS-nya sama, pertama soal outline. Jadi outline kalau UTS kan cuma sampai bab 2. Nah, kalau UAS outline-nya ditambah, selain dari bab 1 dan bab 2, ditambah bab 3, bab 4, dan bab 5. Tapi nanti judulnya saya acak lagi gitu, karena biar kalian mendapatkan judul yang berbeda-beda. Nah,
untuk outline bab 3 sama seperti kemarin. Jadi kalau kalian kemarin sudah ada yang isi perusahaan sesungguhnya boleh, tapi kalau misalnya belum ada cukup ditulis aja kerangkanya. Jadi misalnya outline bab 3.1 sejarah perusahaan PTX, 3.2 visi dan misi PTX. Kan dibagi tuh, ada 3.21 visi, 3.22 misi, lalu 3.3 aspek kegiatan usaha, 3.4 struktur organisasi, lalu 3.5 deskripsi kerja. Kemarin kan sudah ada contohnya juga yang di TA-nya ya. Pokoknya bikin outline-nya saja, kerangkanya aja. Bab 3 tuh isinya apa aja sih gitu ibaratnya ya. Terus bab 4 juga sama. Nah, bab 4 sesuai dengan judul kalian nanti gitu. Jadi kalau misalnya judul yang kalian dapat adalah misalnya tentang tadi PPH 21, perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPH 21. Nah, berarti kan rumusan masalahnya biasanya ada 4. Ada perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan. Nah, berarti bab 4-nya pembahasannya 4.1-nya tentang perhitungan PPH 21 pada PTX. Jadi nggak perlu dijelaskan ya gitu, karena kan ini waktunya cuma sebentar, jadi nggak perlu diisi apa itu kan kemarin yang udah pernah kalian buat itu, kalau yang diisi saya bilang nggak perlu diisi gitu, itu makan waktu banyak gitu jadinya, sementara kan kalian masih ada soal yang lain gitu. Nah, soal kedua itu tentang pembahasan kedua nanti tentang penyetoran PPH 21 4.2-nya pada PTX, 4.3 pelaporan pada PTX, pelaporan PPH 21 pada PTX, 4.4 pencatatan PPH 21 pada PTX. Jadi cukup outline-nya saja ya, kerangkanya aja, nggak perlu sama isinya. Oke. Bab 5 juga sama, berarti bab 5 kan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran itu, jadi kalian bikin kesimpulan berarti ada berapa kalau rumusan masalahnya ada 4? Halo? Iya, kesimpulannya ada sesuai sama pembahasan, Miss. Iya, kesimpulannya ada 4 juga ya. Jadi kesimpulan pertama kan nanti 5.1 kesimpulan. Nah, 1 kesimpulan tentang perhitungan PPH 21 itu bagaimana. Nomor 2-nya kesimpulan tentang penyetoran PPH 21 itu bagaimana. Ketiga tentang kesimpulan tentang pelaporan. Kesimpulan tentang yang keempat kesimpulan tentang pencatatan. Maksudnya yang pertama kesimpulan tentang perhitungan yang dilakukan oleh si perusahaan itu sudah baik atau belum menurut kamu gitu. Kalau dibilang sudah baik ya tinggal ditulis sudah baik dilaksanakan di perusahaan X misalnya, karena misalnya perhitungannya sudah benar sesuai dengan undang-undang misalnya. Nah, begitupun juga yang poin kedua tentang penyetoran. Misal penyetorannya gimana? Penyetorannya sudah tepat waktu atau belum? Intinya kan kalau bayar pajak tepat waktu atau tidak gitu ya. Jadi penyetorannya sudah dilakukan sebelum tanggal jatuh temponya atau tidak. Begitupun juga dengan pelaporan. Dan pencatatannya nanti sudah benar atau belum gitu, sesuai dengan PSAK yang berlaku gitu. Itu kesimpulan. Nah, sarannya juga sama, berarti sarannya ada 4. Saran pertama tentang perhitungan. Nah, kalau misalnya kurang baik, nah bagaimana supaya baik lagi. Tapi kalau sudah baik, nah berarti sebaiknya perusahaan tetap konsisten menjalankan perhitungannya dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Saran kedua tentang penyetoran, saran ketiga tentang pelaporan, saran ketiga tentang pencatatan gitu ya. Nanti akan saya contohkan juga yang udah lengkap tuh di contoh PPTTA tadi ya. Gitu. Dan ada nanti di buku panduan, kan saya udah pernah ngasih buku panduan juga ya ke kalian ya. Nanti dibaca itu ada kemarin
di awal saya juga pernah jelasin tentang kutipan, cara mengutip, lalu cara nih buku pedoman TAKA itu udah ada ya di grup kalian. Cara mengutip teori di bab 2 itu gimana caranya, terus cara menulis daftar pustaka itu seperti apa, itu udah ada di buku panduan, udah pernah saya bahas juga sebelumnya, jadi dibaca-baca lagi, itu nanti keluar semua di UAS ya. Itu untuk materi OTS dan UAS. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Miss, nanti apa namanya dan kesimpulannya ada 4, kalau apanya ada 4, Miss, judulnya ya? Itunya ya. Rumusan masalah. Rumusan, Ulfa. Kedengeran nggak? Oh iya, Miss, makasih, Miss. Iya. Kenapa? Tadi siapa yang nanya? Yang barengan sama Ulfa? Saya, Miss. Oh, Nisa. Iya, kenapa Nisa? Itu berarti judul UTS sama judul UAS itu beda ya, Miss? Beda, nanti beda. Setiap sekolah enggak, sama tinggal pas dong. Ya, biar beda, biar kan nanti kamu belum tentu judulnya itu juga, kan bisa berubah lagi. Nggak apa-apa, biar jadi kamu tahu kalau judulnya ini isinya rumusan masalahnya tentang ini gitu. Berarti itu nanti kita UASnya di luar jadwal yang kemarin dikasih, Miss? Maksudnya jadwal yang dikasih gimana? Emang udah dikasih jadwal nggak misalnya? Udah di grup. Itu kan UTS, Nisa. Iya. UTS minggu depan nih. Kan itu berarti itu beda lagi kan, Miss, nggak digabung, maksud saya gitu loh. Enggak, beda. Minggu depan OTS, Nisa. Minggu depannya lagi, 2 minggu lagi UAS. Jadi UASnya masih 2 minggu lagi dari sekarang. 3 lah ya, Miss. Hah? 3? Maksudnya? Ya kan minggu depan itu baru UTS. Nah, 2 minggu laginya baru UAS. Bukan 2 minggu lagi. Minggu depannya lagi. Iya, minggu depannya lagi. Oh. Miss, itu untuk matkul Miss doang atau yang lain? Untuk saya aja sih, nggak tahu kalau yang lain. Kenapa dimajuin, Miss? Apanya dimajuin? Maksudnya kenapa matkul ini sudah UAS duluan gitu? Seminggu lagi langsung UAS. Kan udah selesai. Yang lain kan mungkin cuma 4 SKE. Yang lain kan mungkin sehari ada 2 kan? Ada 2 mata kuliah ya kalian? Iya. Iya, kan kalau sehari 2 mata kuliah, terus cuman 2 SKS, berarti kan baru pertemuan ke berapa ini? Ke-7, baru minggu depan UTS kan? Sementara kalau saya kan 2 SKS, tapi tiap pertemuan 2 sesi. Jadi biar cepat selesai, terus nanti bisa ganti mata kuliah lain gitu. Kata Miss Lia kan kalian masih ada mata kuliah lagi. Iya, benar, Miss. Oh, ada mata kuliah baru lagi ya, Miss ya? Iya, kamu udah mata kuliah apa aja semester 5 ini? Coba sebutin. Halo? Coba kalian dari hari Senin belajar mata kuliah apa? Statistika, bukan database. Sama Manajemen keuangan. Terus? Selasa akuntansi biaya 2. Terus? Hari Rabu bahasa Indonesia sama apa ya? Selasa cuma akuntansi biaya 2 aja. Hari Rabu akuntansi manajemen, Miss. Hah? Kenapa? Hari Selasa akuntansi biaya sama akuntansi manajemen. Oh iya. Terus hari Rabu Manajemen keuangan. sama? Bahasa Indonesia. Oke, terus? Statistika, Miss, maaf, Miss. Gimana beda-beda. Ya terus hari Jumat, hari Kamis kan pelajaran saya aja Jumat. PPKN sama Pancasila.
Oh, 1, 2, 3, berarti 5 kali 9 ya, 9 mata kuliah ya. Sabtu ada? Nggak ada, Miss. Oh, nggak ada. Paling makeup plus, Miss. Oh, makeup ya. Apa yang belum ya? Ntar saya lupa. Kalau nggak salah sih kayaknya ada. Bentar saya lihat deh. Mata kuliah. Aduh. BBP, ayo guys. Nunggu. Mesti ngapain? MSDM belum ya? Manajemen sumber daya manusia belum ya? Belum, Miss. Belum, Miss. Nah iya mungkin gitu. Nambah lagi ya, Miss? Kepemimpinan nggak ada? Kepemimpinan nggak ada? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke. Saya agak lupa yang mata kuliah 4 semester kalian itu apa ada di laptop soalnya. Iya paling kurang 1 atau 2 mata kuliah di kayaknya. Nah setelah itu TA gitu. Sekarang kan kalian bulan Januari atau Februari awal maksimal itu udah harus TA aja kan gitu. Jadi paling setelah mata kuliah saya ada mata kuliah baru gitu. Kalian waktu kemarin tanda tangan KRS semester 5 ada berapa mata kuliah? 9 aja. 9. Berarti kan itu udah berapa? 4 dan udah 9 ya. Ya, berarti yang semester 6 ya mungkin ada tambahan lagi. Ingat saya sih ada 1 apa 2 mata kuliah gitu semester 6 selain TA. MSDM belum kan? MSDM sama kepemimpinan apa kalau nggak salah. Itu. Palingnya nanti makanya setelah selesai mata kuliah saya langsung mata kuliah baru lagi gitu. Kan masih sampai bulan Januari kan? Ya selain itu ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya contohin dulu PPT-nya ya. Bentar. PPT yang tadi jadi bentar, mana sih PPT-nya? Jadi nanti pada saat kalian sidang itu nggak perlu semua ditampilkan ya, yaitu jadi kan namanya juga ini sidang tugas akhir. Waktunya juga paling kalau untuk kalian presentasi sekitar 10 menit ya. Tapi kalau untuk di ruang sidangnya sendiri per orangnya antara 45 menit sampai 1 jam. Tergantung dari penguji masing-masingnya yang mau ditanyakan banyak atau enggak gitu ya. Dan tergantung kalian jawabnya juga bisa atau enggak gitu, paham atau enggak. Gitu. Jadi di sini contohnya saya ambil salah satu yang wisuda tahun ini nih yang baru tugas akhir kemarin anak bimbingan saya. Jadi dia ngambil analisa rasio keuangan ya. Nah ini ngambil datanya di Teach Me di Bursa Efek. Nah ini analisa rasio keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pada PT Mustika Ratu Tbk. Nah, untuk PPT sebenarnya nggak ada PPT yang bagus seperti apa gitu. Yang penting kalian buat simple, menarik, dan bisa terbaca aja intinya ya. Nah, poin pertama yang penting itu pertama harus dibuat itu harus ada latar belakang ya. Jadi di bab 1 yang dibahas itu pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang juga jangan copy semua latar belakang kalian, 1 halaman itu di copy atau 2 halaman di copy, enggak. Jadi diambil seintinya aja gitu. Yang penting 1 slide cukup ya tentang latar belakang kenapa kalian mengambil judul tersebut. Nah, lalu tujuan penelitiannya apa?
Nah, di sini kan tujuannya ada 4 ya. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan, lalu ini ambilnya 3 tahun, karena yang saya bilang kemarin kalau analisa rasio itu minimal 3 tahun. Lalu untuk mengetahui kinerja keuangan dari sudut pandang rasio likuiditas, yang ketiga untuk mengetahui kinerja keuangan dari sudut pandang rasio solvabilitas, yang keempat untuk mengetahui kinerja keuangan dari sudut pandang rasio profitabilitas. Nah, ini juga rumusan masalahnya, bagaimana posisi laporan keuangannya, bagaimana kinerja laporan keuangan dari rasio likuiditasnya, bagaimana kinerja laporan keuangan dari rasio solvabilitas, serta bagaimana kinerja keuangan dari sudut pandang rasio profitabilitas. Nah, lalu batasan masalah gitu. Jadi kalian melampirkan batasan masalah kalian tuh apa? Di sini contohnya dia ambil rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada tahun 2017, 2018, dan 2019 saja di PT Mustika Ratu ya. Tuh, jadi ini poin penting bab 1 ya. Jadi bab 1 yang harus ada di PPT kalian nanti pada saat sidang. Pertama itu latar belakang, kedua tujuan penulisan atau penelitian, yang ketiga rumusan masalah, keempat batasan masalah. Jadi cukup 4 itu aja. Karena kalau PPT kalian terlalu banyak juga jadinya mubazir, malah wasting time gitu. Nah, bab 2 tinjauan pustaka. Jadi apa saja yang perlu dimasukkan di tinjauan pustaka yang menurut kalian penting, dan itu ibaratnya itu mendukung kerangka tugas akhir kalian. Nah, ibaratnya kalau di sini kan dia ngambilnya tentang analisa laporan keuangan. Jadi dia ambil pengertian analisis serta pengertian analisis laporan keuangan. Lalu pengertian laporan keuangan serta pengertian analisis serta jenis-jenis rasionya. Nah, baru setelah itu langsung ke bab 3. Jadi bab 2 itu ya maksimal 3 slide lah, 3 atau 4 slide gitu untuk teori-teori yang menurut kalian penting banget gitu, yang kalian nggak bisa kalau nggak ada itu gitu. Harus ada itu di PPT kalian untuk lebih menjelaskan TA kalian, dan untuk kalau kalian nanti pada suatu saat ditanya bisa mengacu ke PPT itu gitu. Meskipun nanti kan mungkin ya nanti lihat aja sidangnya ya, apakah offline atau online gitu, karena kemarin ada yang online ada yang offline. Nah, untuk bab 3 profil perusahaan, jadi kalau bab 3 itu biasanya hanya profil dan struktur. Jadi profil perusahaan ini berupa sejarah saja sama struktur gitu. Jadi bab 3 cukup 2 itu saja, sejarah sama struktur. Kenapa perlu struktur? Karena nanti hubungannya dengan bahasan kalian, apalagi kalau sistem ya. Kalau sistem kan nanti ada strukturnya seperti apa, dilihat dari situ. Tuh. Nah, kalau ini tentang analisa. Nah, jadi di sini dia kan bahasannya pertama posisi keuangan. Jadi pembahasan pertama mengenai posisi laporan keuangannya. Jadi dia bahas dulu neracanya, asetnya, hutangnya, lalu modalnya, serta laba ruginya. Jadi posisi keuangan itu kan berarti kalian melihat laporan laba ruginya, laporan neracanya di tahun 2017, 2018, dan 2019. Jadi bagaimana fluktuasinya di tahun 2017? Contohnya ini di laba tahun berjalan. Pada tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian, tapi tahun 2018 mengalami peningkatan laba besar berapa, dan pada tahun 2019 laba perusahaan mengalami penurunan. Jadi kan itu ada ceritanya dulu tentang laporan posisi laporan keuangan PT yang kalian analisa. Nah, baru masuk ke pembahasan kedua mengenai rasio likuiditas. Ada di sini dia ambilnya rasio lancar atau current ratio ya, quick ratio atau rasio cepat, sama cash ratio di 3 tahun. Nah, jadi kan ada arti-artinya gitu ya. Nanti kalian mengartikan sendiri gitu. Jadi nggak harus semuanya ditulis di PPT gitu. Tapi kalaupun memang kalian nggak terlalu paham ya boleh ditulis, tapi sedikit saja gitu. Karena kalau terlalu banyak
tulisan kita ada yang masuk terlalu banyak tulisan juga malah jadinya kurang pas gitu. Ya, oke. Jadi ini rasionya, yang rasio profitabilitas dia ambilnya margin laba bersih atau lalu ada return on investment atau ROI ya, ada ROE, return on equity, lalu nanti ada kesimpulan. Nah, tadi kan sesuaikan dengan tadi rumusan masalahnya ada 4, maka kesimpulan juga ada 4. Jadi contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Kan tadi rumusan masalah atau tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengetahui posisi laporan keuangan PT Mustika Ratu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, di sini kesimpulannya laporan keuangan pada PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2017, 18, dan 19 lalu mengalami peningkatan. Nah, yang nomor 2-nya, kinerja pada sisi likuiditas dikatakan baik karena perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya dengan cepat, dan dari ketiga rasio tersebut 2 rasio telah mencapai rata-rata industri gitu ya. Jadi yang kedua kan pertanyaannya tentang kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sudut pandang rasio likuiditas. Nah, usahakan kalau kalian ambil analisa rasio ada standar rasio industrinya. Jadi standar rasio industri yang baik menurut rasio industri sejenis atau perusahaan sejenis itu berapa dibandingkan dengan perusahaan yang kalian analisa, apakah nilainya sudah di atas standar atau belum. Nah, yang ketiga, kinerja pada sisi solvabilitasnya. Nah, kinerjanya di sini dikatakan baik karena perusahaan mampu membayar kewajiban lancar dan jangka panjangnya jika perusahaan akan dibubarkan. Dan karena ada beberapa rasio tersebut telah mencapai rata-rata industri. Nah, yang keempat, kinerja pada sisi profitabilitas dikatakan kurang baik. Ya, jadi dijelaskan aja, diberikan kesimpulannya. Kalau misalnya memang kurang baik, ya ditulis kurang baik. Kalau misalnya sudah baik, ya ditulis sudah baiknya karena apa atau kurang baiknya karena apa gitu ya. Karena perusahaan kurang mampu memaksimalkan laba yang diperoleh, dan dari ketiga rasio tersebut rata-rata belum mencapai rata-rata industri. Nah, saran pertama kan tentang laporan keuangan. Berarti sebaiknya PT Mustika Ratu harus terus meningkatkan asetnya sehingga dapat mengalami peningkatan pada laporan posisi keuangan dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua kan tentang rasio likuiditas. Nah, berarti supaya rasio likuiditasnya lebih baik lagi, gimana ke depannya? Nah, berarti sebaiknya PT Mustika Ratu harus mampu menekan liabilitas lancarnya gitu. Jadi kalau kewajiban lancarnya ditekan, otomatis kan asetnya jadi perhitungan likuiditasnya jadi lebih tinggi kan gitu, karena kan kalau likuiditas kan aset lancar dibagi hutang lancar gitu. Lalu yang nomor 3 itu mengenai solvabilitas, jadi harus lebih bisa menekan pembiayaan dengan hutang meskipun sudah di atas rata-rata namun pertumbuhannya cenderung menurun. Yang keempat tentang profitabilitas. Jadi agar dapat meningkatkan labanya, maka dengan cara mengurangi beban administrasi dan umum dan meningkatkan penjualannya. Gitu. Jadi ada sarannya dari kalian gitu ya. Ini tentang kesimpulan dan saran. Ya, jadi ini contoh kalau PPT ya. Ini contoh kalau untuk PPT sidang tugas akhir ini tuh 22 lembar. Ini aja udah agak banyak, 20-an gitu ya. Ada juga yang dibuat simple, pokoknya banyak lah model PPT sekarang kan banyak modelnya. Nah, kalian bisa bikin seperti apapun, yang penting intinya itu tadi. Bab 1 itu cuman bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, lalu tujuan, rumusan, serta batasan masalah. Jadi 4 poin itu ya.
Nah, terus yang bab 2-nya hanya teori-teori yang menurut kalian penting. Bisa 2 atau 3 slide maksimal. Bab 3 hanya sejarah dan struktur. Bab 4 semuanya, tapi poin-poin pentingnya saja. Ada 4 ya, ada 4 pembahasan, berarti dibahas 4-4-nya. Nah, bab 5 kesimpulan dan saran. Berarti kalau rumusan masalah ada 4, kesimpulan ada 4, saran juga ada 4. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Miss, Terlebih dahulu. Miss, Ya? itu tugas akhir kita bukan bikin makalah doang, tapi kita bikin PPT juga gitu, Miss, presentasi. Bukan hanya ditanya-tanya gitu. Oh iya, nanti kan kalian ditanyanya berdasarkan apa? Ada PPT-nya juga gitu. Oh, jadi kita presentasi juga nggak gitu, Miss? Kenapa? Kita presentasi juga nggak gitu? Presentasi gitu Ya presentasi. Oh gitu. Terus nanti untuk UASnya nggak pakai kayak gitu kan? Presentasi juga. Jadi kan nanti kan kalian dapat jadwal sidang. Nah, dapat jadwal sidang nanti ada pengujinya. Nah, pengujinya itu nanti ngecek TA kalian kan, tapi ada kalian menampilkan presentasi kalian supaya lihat. Oh, sambil dicek, sambil presentasi begitu ya, Miss ya? Iya, sambil dicek sambil presentasi gitu. Dan nanti presentasinya awalnya ada opening and closing in English gitu. Cuman opening and Bahasa closing Inggris, doang. Miss. Kok nyangkut? Iya, cuman ya Allah, udah belajar 3 tahun masa takut bahasa Inggris. Ya lagi lah, Miss. Jedak-jeduk. Enggak lah, nggak bisa. Cuman itu doang kok, apa namanya, good morning, apa, I want to, gitu-gitu lah pokoknya. Nanti ada contoh lah kalau misalnya kalian masih bingung. Nanti saya kayaknya ada contohnya, saya cari dulu deh videonya. Gitu, ada yang masih kurang jelas dengan yang tadi saya sampaikan? Miss, berat untuk UASnya itu kan tadi bab awal sampai bab 5 ya, Miss ya. Terus selanjutnya apa, Miss? Gitu. Selanjutnya ada tentang, nanti kalian lihat di buku panduan ya, tentang cara mengutip teori gimana, Yang cara kedua. membuat kutipan lah. Itu yang kedua, Miss. Yang ketiga, Miss. Terus ada lagi cara membuat daftar pustaka. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ada lagi kalau misalnya kan kemarin pernah saya bahas apa aja yang bisa menyebabkan tidak lulus saat sidang, gitu-gitu aja sih, yang simpel, biar kalian ingat aja. Udah, sama yang outline dari bab 1 sampai bab 5, udah itu aja. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oh, jadi UTS sama UAS sama ya, Miss, outline-nya aja. UTS outline enggak beda. UTS outline dari bab 1 sampai bab 2 sama yang ada di PPT. Yang ada di PPT kan bukan tentang kutipan kan? PPT pertama coba baca lagi baca aja, nanti ada keluar salah satu pokoknya, 1 atau 2 hal dari PPT itu. Kalau untuk UAS yang tadi saya kasih tahu sama outline gitu. Miss, maksudnya PPT ini yang ini ya, Miss ya? Yang barusan Miss kasih tahu. Bukan kan yang awal. Nih saya lagi Miss? Aku di bingung. kalian ada. Bentar, salah. Tuh udah saya share ulang tuh.
Nah, yang lihat aja. judulnya dari MPP. Iya, yang itu, yang awal lah, pertemuan pertama banget. Ah iya. Soalnya kan kalian UASnya di akhir, jadi pasti lupa lah. Pelajaran Korea aja udah lupa ya kan. Makanya itu saya kasih lagi gitu. Nah ini buat sebenarnya kan kalau outline itu nggak banyak ya, jadi jangan mengulang kesalahan yang sama seperti formatif kemarin ya, gitu. Jadi sebenarnya outline itu nggak banyak, sebenarnya paling lama maksimal banget cuman 1 jam atau setengah jam lah kalau bisa gitu ya. Nah buat latihan kalian sebagai nanti apa namanya buat UAS itu, ini ada saya kasih kalau tugas kan nanti ini ya kumpulinnya lama, jadi formatif aja, jadi malam ini selesai ya. Wah, Jadi saya tahu kalian udah paham nih outline-nya dulu, wah, Miss. Miss. Hah? Kenapa? Mendadak, Miss. Iya, orang cuma itu aja, cuman kayak kemarin aja, bab 3, bab 4, bab 5, kan udah ada contohnya. Bilu. Nah, udah ada, PPT udah ada gitu. Lanjutin yang kemarin gitu, Miss, maksudnya, Miss. Oh, Yang ini judul formatif buat kemarin. latihan UTS-nya, Miss. Iya, buat latihan UAS. UTS kan udah kemarin Oh iya, latihan UAS. latihannya. Nah, iya buat latihan UAS gitu. Miss, Nah, apa? Oke, gini aja deh biar lebih gampang. Biar nggak mendingan judulnya sama kayak formatif pertama kemarin atau judulnya beda. sama, Miss. Sama enak yang ini, kalau yang belum nggak sama judulnya kasihan. Ini sampai bab 5, Miss, nggak bab 2 lagi gitu. Enggak, tiga bab sampai 5. ya kan. Maksudnya biar nggak ngulang dari awal lagi, Miss, kan kemarin udah 1 sampai 2, Miss. Udah dikerjain. Iya, Miss, gitu. sama aja, Miss. Sama aja, oke deh. Sebentar, saya edit dulu. Tadi saya buat beda soalnya. Sebentar ya. Oke, berarti nanti udah paham ya, kan udah ada contohnya tuh. Bab 3 kan kalian udah buat kemarin beberapa di contoh TA, udah ada juga. Bab 4 juga udah ada, bab 5 juga ada. Sesuaikan pokoknya dengan rumusan masalah kalian ya, bab 4 bab 5-nya ya. Gitu. Saya kasih waktu sampai setengah 10, cukup gak? Halo? Lebihin, Miss. Lebihin, Miss. Jam 10, Miss. Jam 10 ya. Maksimal ya. Bentar, saya cek dulu. Kenapa nggak jam 12 aja, Miss? Jangan, jam 12 mah kelamaan. Itu lebih bagus sih, Miss. Ya, jangan. Habis saya nggak sempat ngeceknya. Jam 10 ya. Bikin lagi. WK. Oke. Oke, jadi ini nanti dikumpulkan di classroom ya. Maksimal jam 10 malam ya. Lewat dari jam 10 malam ada pengurangan nilai ya. Mulai ya, Miss. Boleh, silahkan. Boleh live nggak, Miss? Boleh live dari grup ya. Bentar saya buat classroomnya dulu. Iya. Silakan live. Terima kasih semuanya. Live dari grup, guys, kata Miss Septi.
Live dari Meet kan, Bukan. Miss? Live dari Jimit. Iya. Emang saya ngomongnya apa? Saya ngomong dari Meet. live dari Jimit maksudnya. Salah maaf. Gak mudeng deh. Ntar dulu, saya takutnya salah classroom lagi. Kemarin salah classroom lagi. KA berapa sih kalian ya? KA 5. Kalian KA 53 ya? Iya, Miss Miss sebelum ngerjain Ulfa mau nanya Miss bab 5 Boleh, silakan. Miss bab 5 tinggal ikutin yang dari bab 2 aja sih ya kan ya Miss ya? Oh, dari bab 2, dari bab 1, Neng. Oh itu isi apa aja Miss? Kemarin lupa saya Miss. Bab 5 kesimpulan nama saran. Tinggal kesimpulannya, misal UFU kan kesimpulannya ada berapa? Ada rumusan masalah UFU ada berapa? Ada 3. Berarti kesimpulannya juga ada 3 gitu, Fah. Kesimpulan pertama. Berarti salah Miss yang bab 5 kan kesimpulan dan saran. Yang bab 3 itu kan itu yang bisa visi misi itunya. Iya. Terus Gitu. kalau bab 4 Bab 4 pembahasan tentang rumusan masalah UFA. Yang tadi misalnya rumusan masalahnya ada 4 tentang perhitungan PPh 21, penyetoran, pelaporan, pencatatan. Berarti 4-nya ada 4. 4.1 penyetoran, 4.2 4.1 perhitungan, 4.2 penyetoran, 4.3 pelaporan, 4.4 pencatatan gitu, Pak. Oh gitu. Maksudnya outline aja kan, nggak usah pakai kerangkanya gitu ya Miss ya? Nggak usah, outline-nya aja. Miss Wati. Hai. Nanya. Iya. Saya nggak merasa ini formatif, kita bikin outline lagi ya Miss? Kayak formatif Outline, sebelumnya. tapi sampai bab 5 ya. Oh gitu. Oke Miss. Makasih ya Miss. Iya, sama-sama. Makasih ya Miss Wati tadi udah kasih tahu. Iya, sama-sama. Oke, silakan yang mau live dari Jimit. Aku saya salah ngomong lagi. Terima kasih. Ntar saya buat classroom-nya ya. Makasih Miss, baik Miss. Terima kasih Miss.